saya. Hari ini topik. Selamat sore. Sore. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat. Sehat semuanya. Sehat. Oke, materi kuliah kita hari ini adalah bisnis global. Saya mau tanya, ada yang tahu pengertian dari bisnis global? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ayo silakan Sandy. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ayo, yang lainnya ada yang bisa? Benar ya, Sandy. Yang lainnya? Ya, silakan Elizabeth. Ayo, Dek, silakan. Bukan. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Ya, benar ya. Di sini ada pengertian ya. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara yang satu dengan negara yang lain atau bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Jadi, Anda contohnya ya, kita Indonesia, negara Indonesia bisa melakukan penjualan atau pembelian ke negara lain. Contohnya misalnya kita mau belanja ke Malaysia, mau belanja ke Singapura, mau belanja ke Australia, ke Amerika, boleh. Karena itulah yang dinamakan bisnis global. Kemudian kita, tadi kan kita belanja, ya kan? Mau mengirim barang juga bisa, ya kan? Yang kalau mengirim barang namanya ekspor, ya, kalau di dalam bisnis. Tapi kalau memasukkan barang di dalam bisnis adalah impor, ya. Kalau kita mau masukkan barang dari luar negeri ke Indonesia namanya impor. Kalau Indonesia mau menjual atau mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri namanya ekspor, ya. Nanti ada kita bahas nanti bisnis global bisa dilakukan dengan cara ekspor dan impor. Oke, selanjutnya adalah di sini yaitu ada perdagangan internasional. Jadi kalau global berarti secara mendunia ya. Di sini ada pengertian dari perdagangan internasional yaitu transaksi bisnis yang dilakukan satu negara dengan negara lain. Seperti tadi saya bilang, Indonesia bisa berjualan ya, menjual atau membeli dari negara lain ya, tanpa ada halangan ya kalau sudah melakukan bisnis secara global. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, mengapa harus melakukan perdagangan global? Ayo, ada yang bisa jawab? Mengapa harus melakukan perdagangan secara global? Ayo silakan Michael. Untuk jawabannya Bu, mengapa harus melakukan perdagangan global? Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan antar negara. Yang kedua, mendapat keuntungan yang lebih besar, Bu. Benar. Dan yang ketiga, ya, menjalin kerjasama, Bu. Benar, ya. Bagus ya Michael. Yang lainnya, ada yang tahu mengapa harus melakukan perdagangan global? Suatu negara harus melakukan perdagangan global. Ayo. Ya, silakan Elizabeth. Atau Arlexindo, silakan Arlexindo Siagian. Karena perusahaan ya Arlexindo apa ya? Ayo Elizabeth bentar ya, gantian dulu ya. Yuk Arlexindo, yuk. Silakan. Menjawab Bu. Ya, silakan. Dikarenakan sumber daya di setiap negara itu terbatas Bu. Jadi dengan adanya perdagangan global dapat meminimalisir keterbatasan tersebut. Ya, bisa ya, benar. Ya, silakan Elizabeth. Dek.
Elizabeth, tadi Anda raise hand. Tujuannya agar sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produksinya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. Oke, benar ya. Jadi, ya, perdagangan global ya dilakukan karena ada pertimbangan-pertimbangan, ya. Karena kita tahu setiap negara tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan dari negaranya, ya kan? Pasti ada yang kurang. Contohnya seperti Indonesia ya. Indonesia mungkin punya banyak sumber daya alam, ya. Tapi mungkin Indonesia ini kekurangan yang namanya bahan teknologi untuk mengolah, ya. Bener nggak itu? Mak, Kak matikan Mak. Ya, bisa dibayangkan Indonesia, kita kan berlimpah sumber daya alam ya. Tapi Indonesia kurang teknologinya untuk mengolah sumber daya alam tersebut semua. Jadi ada satu sisi nanti Indonesia ya memang mengimport suatu bahan atau suatu bahan baku atau mengimport suatu produk ya. Tapi juga Indonesia bisa menjadi pengekspor. Itulah dia gunanya ya. Guna dari suatu melakukan perdagangan global adalah untuk memenuhi kebutuhan dari negara tersebut. Dan lagi yang kedua adalah untuk memperoleh keuntungan seperti dibilang teman Anda. Oke, selanjutnya adalah di sini ada bisnis global. Jadi ada pertimbangannya. Pertimbangan melakukan bisnis global. Ya, yang pertama adalah pertimbangan secara ekonomis, yang kedua pertimbangan secara politis atau sosial budaya, yang ketiga pertimbangan militer. Jadi nanti ya kalau melakukan perdagangan global ya, Anda ya kalau mau berbisnis ke luar negeri, Anda harus melihat pertimbangannya. Ya. Harus lihat bagaimana keadaan ekonomi, kemudian lihat bagaimana keadaan sosial budaya negara yang mau Anda tuju. Ya. Contohnya ya pernah ada kasus ya bahwa perusahaan McDonald mencantumkan ya bendera Palestina di sebuah produknya. Negara Palestina tidak suka dicantumkan benderanya di suatu produk karena Palestina tahu McDonald bukan buatan negara mereka. Ya. Palestina komplain. Begitu juga dengan Anda nanti seandainya mau jadi pebisnis, Anda tidak boleh berbisnis dengan cara tidak memperhatikan budaya negara yang Anda tuju. Harus lihat. Contohnya apa? Contohnya misalnya Anda menjual baju fashion ya. Jangan nanti Anda berjualan ke negara Arab sana atau ke Timur Tengah baju-baju yang terbuka. Nanti Anda kena apa? Kena sanksi. Ya. Tapi kalau Anda jualnya ke negara bagian timur sana, pakailah baju-baju yang gamis. Ya, sesuai dengan budaya di sana. Mereka semua pakai baju yang tertutup atau gamis. Oke, selanjutnya kita di sini ada keputusan ekspor dan impor ya, berkaitan dengan keunggulan bersaing. Di sini ada keunggulan, ada 3 yang dipertimbangkan oleh pengekspor atau impor atau pebisnis ya. Pebisnis ini yang diperhatikan. Yang pertama adalah keunggulan absolut, yang kedua keunggulan komparatif, yang ketiga keunggulan bersaing nasional. Keunggulan absolut berarti itu keunggulan yang dimiliki suatu negara bahwa dia menjadi pemain monopoli ya. Tidak ada negara lain yang bisa membuatnya, cuma negara tersebut yang bisa. Contohnya ini dilakukan oleh negara Timur Tengah. Seperti kita tahu, negara Timur Tengah adalah penghasil minyak bumi terbesar ya. Jadi Timur Tengah suka hati mau jual harga minyaknya ke seluruh dunia berapa.
Karena yang punya minyak bumi itu cuman dia. Negara lain belum bisa produksi minyak bumi, cuman Timur Tengah yang bisa. Kemudian dulu pernah juga ada negara Afrika, ya. Afrika itu terkenal dengan intannya, berliannya, ya. Jadi kalau berlian terbaik, terbagus itu dari Afrika. Jadi Afrika kalau mau jual berliannya, perhiasannya, berlian Afrika lah yang paling mahal. Ya, suka hati dia jual harganya berapa? Karena negara lain, ya, tidak bisa menghasilkan berlian terbaik. Ya kan? Kalau Indonesia apa yang dihasilkan yang terbaik dari sumber daya alamnya? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih contoh? Oke, silakan Arlexindo Siagian. Kelapa sawit, Bu. Kelapa sawit. Yang lainnya Bu. iya, Indonesia. Ya, Indonesia ya, pengekspor kelapa sawit juga ya. Oke, yang kedua, kita masuk ke keunggulan komparatif, ya. Jadi keunggulan komparatif ini adalah keunggulan di mana suatu negara, ya, bisa melakukan penjualan sebesar-besarnya, ya. Memiliki, jadi kemampuan suatu negara, ya, untuk memiliki, ya, kemampuan menjual suatu produk dengan sebesar-besarnya, ya. Tapi dia tidak punya sumber daya alamnya. Contohnya apa? Ini yang contohnya dilakukan oleh Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat itu, ya, tidak punya lahan untuk menanam, ya. Jadi keahlian Amerika Serikat itu apa? Mereka menjual yang namanya alat teknologi, ya, software. Jadi bagaimana negara Amerika Serikat, Bu? Ya, dia bisa juga mengimpor, ya. Yang diimpornya dari negara lain apa? Contohnya Amerika perlu minum kopi nggak? Mereka perlu kan? Jadi Amerika mengimpor kopi dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Oke, selanjutnya adalah keunggulan bersaing secara nasional, ya. Jadi ini keunggulan bersaing berarti harus ditingkatkan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan sesuatu, ya. Jangan hanya untuk apa? Tidak bisa menciptakan suatu bentuk hasil produk, ya. Itu dia. Selanjutnya kita masuk kepada di sini disebutkan, jadi inti dari semua ini, perdagangan global, ya, memungkinkan suatu negara untuk memproduksi apa yang paling mampu diproduksinya dan membeli apa yang dibutuhkannya dari negara lain. Tadi seperti saya bilang, setiap negara nggak mungkin mampu untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. Pasti ada yang diimpor dari negara lain. Contohnya seperti kita Indonesia, ya. Indonesia memang menghasilkan banyak sumber daya alam, ya. Tapi Indonesia mengimpor enggak dari negara lain? Melakukan impor enggak? Contoh, melakukan. Apa yang diimpor Indonesia dari negara lain? Ada yang bisa kasih contoh? Ada? Contohnya apa? Beras, Bu. Beras. Ya, saya mau kasih contoh ya. Anda makan tahu tempe enggak? Makan, Bu. Makan. Iya. Pernah dengar nggak bahwa tahu tempe kan kita tahu dari kacang kedelai, ya. Pernah dengar nggak Indonesia mengimpor kedelai dari luar negeri? Pernah, Bu. Pernah ya? Iya. Kemudian ekspornya, Indonesia melakukan ekspor nggak ke luar negeri? Iya, Bu. Iya. Ada yang tahu ekspor terbesar Indonesia ke luar negeri? Apa yang diekspor Indonesia? Ada yang tahu? Kopi, ya kan? Kemudian rotan. Kenal rotan? Rotan digunakan, kenal ya? Rotan digunakan sebagai alat perabot rumah tangga atau furniture, ya. Itu yang dilakukan. Jadi di sini ada perdagangan bebas. Jadi masuk perdagangan bebas adalah perpindahan barang atau jasa di antara negara-negara tanpa rintangan politik atau ekonomi. Jadi kalau sudah melakukan perdagangan global,
ya, masuklah itu perdagangan bebas. Jadi setiap negara nggak boleh melarang, Indonesia nggak boleh jualan ke Malaysia, nggak boleh jualan ke Australia. Nggak bisa lagi kalau sudah melakukan yang namanya perdagangan global. Siapa saja siapa saja bisa berbelanja. Contohnya apa? Kalau Anda ini sudah yakin Anda berada di zaman global. Contohnya ya, Anda bisa belanja nggak di Alibaba? Bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Kalau Anda belanja di Alibaba, Alibaba tidak bisa, orang yang konsumen Indonesia nggak boleh belanja. Kita harus konsumen misalnya dari Australia saja, tidak bisa. Yang namanya perdagangan global, seluruh negara bisa berbelanja kemana saja, ke negara mana saja, dan berbelanja dan menjual ke negara mana saja. Itu ya kalau global ya. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, bagaimana mengukur perdagangan global? Ada yang tahu? Ada? Saya jelaskan ya. Oke, Elizabeth, silakan, Dek. Ada 2 cara, Bu. Ya, benar, silakan. Yaitu neraca perdagangan atau balance of trade dan neraca pembayaran atau balance of payments. Oke, ya. Jadi perdagangan global ini bisa kita lihat dari ya ekspor dan impor suatu negara, ya. Jadi katanya ada neraca. Kalau kita sudah melakukan perdagangan global, berarti ada transaksi antara satu negara dengan yang lain, ya. Transaksi itu disebutlah neraca, ya kan? Jadi katanya kalau suatu negara perdagangan globalnya baik, ya, dikatakan surplus, ya, catat ya. Suatu negara akan mengalami perdagangan global yang surplus apabila negara tersebut melakukan ekspor lebih besar daripada impor. Kemudian, suatu negara dikatakan mengalami defisit dalam perdagangan global apabila negara tersebut ya melakukan impor paling besar daripada ekspor, ya. Jadi Indonesia ini katanya ekspornya paling besar, ya. Contohnya Indonesia itu pengekspor kopi paling besar, ya. Jadi Indonesia dikatakan surplus terhadap perdagangan secara global, ya, karena melakukan ekspor lebih besar daripada impor. Itu ya cara mengukurnya ya. Kita melihat dari perdagangan internasionalnya. Apakah lebih besar ekspornya atau impornya? Dia melakukan, kalau ekspornya besar berarti surplus. Kalau importnya yang lebih besar berarti apa? Tadi saya bilang. Defisit, Bu. Iya, defisit ya. Benar. Kalau ekspor lebih besar berarti surplus, kalau impor yang lebih besar berarti defisit perdagangan global. Selanjutnya, kita masuk ke strategi untuk menjangkau pasar global. Di sini ada 4. Yang pertama ada lisensi, yang kedua ekspor dan impor, yang ketiga perjanjian kontraktual, yang keempat investasi langsung, ya. Lisensi berarti pemberian izin pemakaian suatu merek. Kalau ekspor dan impor Anda tahu kan, kalau ekspor berarti Anda ya menjual barang ke luar negeri. Kalau impor berarti pebisnis membeli barang dari luar negeri untuk ke dalam negeri, ya. Kemudian ini ada perjanjian kontraktual, ya, seperti Anda tahu salah satunya ada waralaba, franchise, itu perjanjian kontraktual, ya. Contohnya, ada yang pernah makan KFC? Ada, Bu. Ada, ya. Apalagi yang melakukan perjanjian secara kontraktual pebisnis asing dengan Indonesia? Apalagi yang dibuka di Indonesia? Starbucks, Bu. Betul ya, Starbucks ya. Nixil, Bu.
Iya, benar ya. Oke. Kemudian ada investasi langsung. Katanya kalau Anda mau masuk pasar global bisa investasi langsung. Ini dilakukan oleh Toyota. Ya, Toyota Anda tahu merupakan perusahaan Jepang, ya. Jadi Toyota melakukan investasi ke negara Eropa supaya mobilnya itu bisa dijual di negara Eropa. Baik, selanjutnya di sini ada hambatan-hambatan yang terjadi pada perdagangan internasional. Yang pertama adalah kekuatan sosiokultural, kemudian ada kekuatan perekonomian, yang ketiga ada kekuatan politik dan hukum, kemudian ada fisik dan lingkungan, yang kelima adalah proteksionisme perdagangan atau trade proteksionisme, ya. Jadi saya bilang tadi, kalau kita mau berbisnis secara global ke negara lain, kita harus lihat bagaimana kultur di sana, bagaimana perekonomian di sana, bagaimana hukum-hukumnya, pajaknya bagaimana, lingkungan di sana bagaimana, bisa nggak kita tempuh lingkungan fisiknya di sana. Kemudian proteksionisme perdagangan, apakah di sana ketika Anda berdagang dilindungi oleh undang-undang, ya. Jadi itu harus Anda lihat. Selanjutnya di sini adalah ini ada cara mengurangi hambatan-hambatan di dalam perdagangan internasional. Banyak organisasi-organisasi yang dibuat untuk memudahkan setiap negara melakukan perdagangan internasional. Yang pertama organisasinya adalah General Agreement on Tariff and Trade, ya, yaitu kesepakatan internasional untuk mendorong pengurangan dalam hambatan penjualan secara global. Kemudian Bank Dunia, ya. Bank Dunia ini membantu untuk membuat, ya, suatu negara apabila terhalang dalam pembangunan, ya. Jadi Bank Dunia memfasilitasi, kalau Anda perlu dana, kami fasilitasi, ya. Kemudian ada Dana Moneter Internasional atau IMF. IMF ini juga mendukung setiap negara apabila mau melakukan peminjaman agar negara tersebut menjadi lebih maju dalam perdagangan, ya. Selanjutnya di sini ada lagi Komunitas Ekonomi Internasional. Di sini ada Uni Eropa, ada AFTA, ada NAFTA, ada APEC. Jadi Indonesia termasuk dalam anggota Komunitas Ekonomi Internasional, ya, supaya Indonesia juga bisa menjadi eksportir dan importir. Inilah kerjasama yang dijalin, ya, supaya kita jadi anggota perdagangan global, ya. Kalau tidak ikut anggota-anggotanya ini, kita tidak ikut organisasinya ini atau Komunitas Ekonomi Internasional, kita nggak bisa berdagang ke luar negeri karena kita tidak merupakan anggota ekonomi dunia. Oke, kayaknya slide kita sudah habis. Jadi Anda paham tentang materi kita hari ini? Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan dengan bisnis global? Ayo. Ada yang mau bertanya? Ayo, Gloria pengen bertanya? Ayo, kalau nggak ada bertanya, kita akhiri perkuliahan kita hari ini, ya. Ibu ada lampirkan ini, bukan kuis sih, tugas, ya, di GC. Saya harap Anda kerjakan tugas Anda. Tugas kita diambil dari buku materi kuliah yang terbitan Nomensen di halaman 81. Nanti tugasnya Anda kumpulkan di GC. Sampai saat ini udah paham dengan tugasnya? Udah dilihat nggak tugasnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Yuk, kita akhiri perkuliahan kita, ya. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Oke, udah Ibu akhiri.